Mari kita kaji ayat ini. Insya Allah 3 ayat ya. Ayat yang pertama ini untuk menguatkan iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, karena ketika kita tidak beriman, maka Islam kita ini tidak akan berjalan. Atau masuk Islam, mu'alaf, itu harus banyak mempelajarin tentang Islam dan juga tentang iman. Karena menurut ulama ahli tauhid, yang harus didahulukan itu bagi seseorang, sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang harus dikuasain orang ketika balighah itu ilmu tauhid, ilmu iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, malaikat Allah, kitab Allah, takdir, bahwasanya dari Allah, dan juga hari kiamat. Kepercayaan kita ini kalau menurut hukum akal kita ini sudah tidak percaya ketika Allah dikatakan tidak ada. Akal kita ini menolak. Karena kita yakin bukan berangkat dari keyakinan yang dicekokkan kepada kita sehari-hari sehingga kita meyakini hal itu. Bukan berangkat dari itu, melainkan kita memang mempunyai keyakinan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Keyakinan ini prosesnya dari kecil. Bahkan keyakinan sebenarnya yang sudah diberikan Allah itu sejak kita di dalam kandungan sudah dipaparkan, ditanya, apakah Tuhanmu Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Harus bilang Allah Tuhanku. Ini dapat mengkanter hal-hal yang menjelaskan bahwasanya kita yakin karena dicekokin setiap hari tentang ajaran Islam, tentang iman, baru kita meyakini seperti yang kita yakin. Bukan seperti itu. Ini harus kita kanter. Keyakinan yang kita dapat ini memang sebenarnya akal kita sudah tidak menerima jika Allah itu dikatakan tidak ada. Ini bahasa ulama tauhid ya. Kalau bahasa ulama tafsir di sini tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Qur'annya bilang seperti itu. Allah itu akan mengumpulkan kalian semua min kuburikum, dari kuburan kamu semua, kalian semua. Artinya para pemirsa yang dirahmatin Allah, orang-orang yang meninggal sejak dulu itu cuman menunggu kiamat. Lama menunggu kiamat. Masih di kuburan, sampai sekarang di kuburan. Kiamatnya kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kiamat. Tapi kiamat itu hari Jumat katanya. Dan tanda-tandanya sebelum kiamat itu ada Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Nabi Isa turun 40 hari membunuh Dajjal. Di ayat sebelumnya ya, di Ali Imran itu sangat jelas dijelaskan seperti itu. Ini kan belum kita saksikan bersama. Jadi Dajjal belum datang.
Dajjalnya belum datang. Dajjal itu dijelaskan di hadis anaknya siapa gitu. Itu semua belum jadi. Jadi kiamat belum dekat kayaknya, belum. Tapi wallahu a'lam, itu yang saya sebutkan cuma tanda-tanda. Cuman tanda-tanda, tidak ada yang tahu kapan datangnya, kan begitu. Tapi kiamat itu yakin, harus kita yakinin. Bukan berangkat dari dicekokin setiap hari, diceritain kiamat sampai kita yakin kepada kiamat. Bukan berangkat dari hal itu, tapi berangkat dari keilmuan yang kita dapat dari Al-Quran, bahwasanya keyakinan kita itu ada Allah, ada kiamat. Maka di sini ayatnya la yajma'annakum. Maka setelah kiamat itu akan dikumpulkan dari kubur-kuburan manusia itu. Akal kita gunakan di sini. Sekarang berapa banyak kuburan? Dan dari kuburan-kuburan itulah ketika alam semesta rusak semuanya akan dikumpulkan. Ini logis, ini masuk akal. Di hari kiamat, ini hari ba'as mungkin ya, setelah kiamat dikumpulkan, la raiba, tidak ada keraguan tentang ajaran seperti itu. Imam Syekh Jalaluddin Asyuyuti di sini pakai syak. Syak kita pahamin syak don yakin. Yang ditiadakan la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali tentang adanya kiamat itu. Kita menggunakan don, gak boleh. Harus menggunakan keyakinan. Keyakinan, yakin itu yakin. Yang lebih keren istilahnya pakai punya ulama tauhid ya. Wajib akal sudah tidak menerima kalau tidak ada kiamat. Bukan karena dicekokin ajaran kiamat setiap hari. Ini saya harus menyampaikan seperti ini karena sekarang saya temukan di beranda itu kadang menyamakan ajaran karena dicekokin setiap hari katanya. Yakin. Tidak seperti itu. Memang secara kenyataan kita ini dekat dengan Allah. Dekat. Allah melihat kita. Buktinya Allah memberikan hal-hal yang lebih istimewa daripada yang kita pikirkan. Itu kekuasaan Allah. Orang-orang di sekitar kita percaya kepada Allah semua, itu kekuasaan Allah. Tidak bisa dihela lagi. Kalau tidak percaya kepada Allah, nyahlah dari orang-orang, dari kumpul dengan orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena yang konslet keyakinannya itu bukan orang-orang di sekitarnya, melainkan orang yang tidak percaya kepada Allah. Kalau di agama Islam seperti itu. Keyakinan itu sudah di atasnya syak dan don kalau ilmu fikih ya. Yakin itu di atasnya syak dan don. Yang kita harus jauhin syak saja, mang-mang, ragu-ragu saja dijauhin.
Kalau bicara keimanan, kita gunakan istilah yakin. Yakin itu menurut ulama tauhid ya sudah tidak percaya akal. Kalau dikatakan tidak ada kiamat, nggak percaya akal, karena kita mengharap-harap orang yang di kuburan itu banyak yang ditunggu-tunggu kiamat itu semuanya. Cuman yang amal baiknya banyak di kuburan nggak terasa kok sudah kiamat gitu. Terus itu berjalan. Kita hidup ini menunggu mati. Ingin mewariskan keilmuan kepada generasi kita sehingga menjadi pahala fid dunya wal akhirah ya. Kita baru mati. Kita ingin kiamat. Ketika sudah mati, keinginannya itu kiamat. Kapan kiamat? Kok lama? Coba tanya yang di kuburan itu, kalau bisa bertanya ke orang-orang yang di kuburan itu, lama-lama ada yang gak betah di kuburan itu. Amalnya sedikit, kebaikannya. Yang amalnya banyak, kebaikannya menunggu kiamat juga. Di sini pakai la raiba la syakka fihi. Kiamat itu sudah gak diterima akal kalau gak ada. Waman dan barang siapa, adakah seseorang yang lebih benar perkataannya daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Tidak ada jawabannya. Dijawab gak apa-apa karena bukan istifham ingkari. Kalau istifham ingkari itu pertanyaannya itu sudah diingkarin, nggak usah dijawab. Kalau ini bukan istifham ingkari. Pertanyaannya, apakah ada yang lebih benar firman-Nya kalau kepada Allah? Kata-katanya daripada firman Allah? Ya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dengar apapun kalau masih dari suaranya manusia, kalau bukan dari firman-Nya Allah tentang kiamat, tentang ajaran keimanan, romo-romo mau dipenggokkan, diselewengkan keimanan kita, jangan percaya. Karena paling benar ketika bicara keimanan, bicara ajaran Islam, bicara hukum Islam, itu Al-Quran. Ini ayatnya. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Jawabannya shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Khusus ayat ini saya masih menggunakan kaidah nomor 1, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tapi khusus ayat yang setelah ini saya harus hati-hati. Tidak semerta-merta memperlakukan ayat Al-Quran bi umumil lafzi lagi. Saya sebagai pengkaji tafsir menghadirkan kaidah nomor 2. Al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Saya memang harus benar-benar paham konteks ayat yang saya akan kaji ayat setelah ini. Karena kalau masalah hukum kan tidak membahas hukum ini ya. Nanti ketika bulan Ramadan ayatnya membahas hukum. Para pemirsa yang dirahmatin Allah, di sini kitab tafsir Jalalain menampilkan asbabul nuzul. Ayat yang saya bahas setelah ini asbabul nuzulnya, walamma raja'na sun min uhudin ihtalafan nasu fihim faqala fariqun uqtuluhum wa qala fariqun la. Ketika para sahabat kembali dari perang Uhud itu, perang Uhud ini terjadinya setelah Badar Kubra. Badar Sura itu peperangan yang kecil-kecilan dulu. Badar Kubra itu peperangan yang dimenangkan oleh orang Islam pada 17 Ramadan. Baru setelah itu ada perang Uhud, mendapatkan kekalahan orang Muslim karena
para pemanah yang ada di Gunung Uhud turun, tidak patuh kepada perintah Rasulullah, strategi perangnya, maka itu kalah. Setelah balik sahabat dengan Rasulullah, orang-orang yang menyambutnya itu bukan bahagia, melainkan bunuh saja, itu malu-malu. Uktuluhum wa qala fariqun, jangan dibunuh. Sehingga turun ayatnya, famalakum fil munafiqina fi'ataini. Kenapa kamu orang yang menjumpai sahabat yang kembali dari perang Uhud itu menjadi dua golongan, menyikapin munafik? Munafik fi'ataini wallahu arkasahum. Allah itu akan mengembalikan orang-orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud itu sesuai amal perbuatannya. Raddahum bima kasabu minal kufri wal ma'asi. Ada yang kafir. Di ayat sebelumnya itu yang hampir kafir itu kan yang 300 yang tidak ikut perang Uhud. Tapi yang sampai perang itu dihukumin maksiat, diterima tobatnya. Di ayat sebelumnya sudah dijelaskan. Konteksnya harus itu. Ini tidak boleh ke mana-mana ayat ini. Harus ke sahabat yang tidak ikut perang Uhud. Dan yang ikut perang Uhud, ada yang awalnya sahabat sampai hampir kafir, munafik, disebabkan munafik di depan Rasulullah seakan-akan iman, tapi sebenarnya sudah kafir. Tapi saya tidak menyebutkan yang tidak ikut 300 itu kafir, tidak. Saya sesuai ayat yang sebelum ini, hampir kafir. Menawa jatuh, menawa sampai kafir, ya wallahu alam, saya tidak tahu, belum saya cari kan. Tapi yang saya dapat, yang 300 saja yang tidak ikut Rasulullah itu hampir kafir. Kalau dilanjutkan sampai kafir, yaitu kalau ada ya, tapi saya tidak memvonis. Kalau ada yang sampai kafir, itulah munafik yang paling bahaya kepada orang Islam. Sebenarnya Allah sudah, dengan perilakunya orang-orang yang menggagalkan di perang Uhud itu, Allah mengembalikan ada yang maksiat, ada yang kafir. Tapi yang 300 itu di ayat sebelum ini, di awal-awal itu hampir kafir. Saya hati-hati karena saya harus menjelaskan konteks yang sebenarnya dalam perang Uhud itu. Saya alhamdulillah sudah membahas perang Uhud ini dari beberapa ayat sebelumnya. Dan kufri wa ma'asi, saya tidak akan larikan kepada kehidupan orang-orang sekarang, tidak. Saya tetap fokuskan kepada sahabat yang tidak ikut di perang Uhud atau sahabat yang ikut di perang Uhud tapi kalah. Itu dicemooh, dijelaskan di hadisnya itu, diceritakan dari Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya dari riwayat Yazid bin Sabit, inna qauman kharaju ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraja'u fahtalafa fihim al-muslimuna faqalat fariqatun taqtuluhum wa qalat fariqatun la taqtuluhum. Ini hadisnya ya. Jadi asbabul nuzul ketika ditulis itu, asbabul nuzulnya itu berangkat dari riwayat hadis. Ditegaskan oleh Al-Quran, tak usah simpang siur menyikapin tingkahnya orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud. Di dalam firman Allah, Allah itu akan mengembalikan orang-orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud itu bima kasabu minal kufri wal ma'asi.
jangan langsung dimasukkan yang lain. Kalau dimasukkan ya gak paham. Kaidah nomor 2, al-ibratu bihususis sabab la bi umumil lafzi. Ada Al-Quran itu meninjau secara khusus asbabul nuzulnya memang. Jangan dilarikan kemana-mana. Ayat yang membahas perilaku manusia banyak, walaupun bukan ini banyak juga. Yang khusus orang umum ada. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kamu ingin memberikan petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Orang sesat itu ada yang tersesat, masih bisa kita ajak login kepada agama Islam. Tapi kalau sudah disesatkan oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Mungkin orang itu oleh Allah memang dicatat sebagai ahli neraka. Adallallah, memang disesatkan oleh Allah. Walaupun kumpul dengan Rasulullah, tetap sesat. Tidak mau kepada ajaran Rasulullah, itu disesatkan Allah sudah. Jangan pernah, kata Al-Quran ya, aturiduna an tahdu man adallallah ta'udduhum min jumlatil muhtadin. Kamu menghitung Abu Jahal umpamanya ya, tapi jangan ke Abu Jahal lah. Siapa itu? Ubay bin Abdullah. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu. Ini maksudnya ayat ini, Abdullah bin Ubay mau dikatakan orang yang mendapatkan petunjuk. Janganlah, jangan dihitung. Jangan seperti itu. Karena Abdullah bin Ubay termasuk orang yang disesatkan Allah di perang Uhud. Ya, pemimpinnya pasukan yang 300 tidak ikut berperang di perang Uhud, kan begitu. Istifham di dalam famalakum, kenapa kamu menanggapin orang yang kembali dari perang Uhud menjadi dua golongan, ada yang mau membunuh dan ada yang tidak mau membunuh, sedangkan Allah itu akan mengembalikan mereka semua tergantung kepada perbuatannya. Apakah perbuatannya kafir apa maksiat? Ini istifham ingkari, istifham yang tidak usah dijawab, diingkari. Untuk ingkaran saja, tidak suka kepada orang yang seperti itu. Dan tidak suka kepada orang yang mau memberi hidayah kepada orang yang sudah tersesatkan oleh Allah. Sesat sungguhan kalau sudah disesatkan Allah. Kalau cuman kesasar masih kita bisa bicara baik-baik. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, kita sudah angkat tangan. Karena ditegaskan oleh Allah, wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah di perang Uhud itu, tidak akan ada petunjuk. Dan harapan orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah, ditersesatkan oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, mengharapkan orang Islam, orang mukmin yang bersama Rasulullah diharapkan untuk kafir seperti mereka. Biar mereka sama-sama kafir. Maka oleh Al-Quran sekali lagi, seperti Abdullah bin Ubay, itu jangan dijadikan apa-apa sudah. Fala tattahidu minhum awliya. Diberi wanti-wanti Rasulullah, waspadalah kepada Abdullah bin Ubay itu Muhammad. Diwanti-wanti seperti itu di perang Uhud. Karena ini modal besar embrio Islam. Embrio Islam itu dimulai dari Rasulullah hijrah, Rasulullah perang untuk
menghentikan penindasan orang kafir Quraisy terhadap orang mukmin yang ikut Rasulullah. Itu kan tujuan perangnya Rasulullah. Rasulullah berperang tidak membunuh perempuan, tidak membunuh anak kecil, beradab. Karena sampai sekarang itu tidak ada etika perang yang lebih mulia daripada etika perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada ayat lagi, seperti Abdullah bin Ubay itu jangan dijadikan apa-apa, walaupun mengharap munafik menampakkan keimanan, tapi musuh terbesar di dalam Islam. Munafiknya sampai ke kafir ya. Ini musuh terbesar dalam Islam. Tapi saya belum menyebutkan Abdullah bin Ubay kafir. Belum saya cari keterangannya. Kalau sudah lebih dekat kepada kafir, ini kan dikhawatirkan kafir. Dan ayat-ayat sebelumnya itu, waspadalah Muhammad kepada orang yang seperti Abdullah bin Ubay munafik itu. Di sini janganlah dibuat apa-apa itu Abdullah bin Ubay itu. Walaupun wa in adharul iman, di depan kita itu, bukan kita ya, di depan Nabi Muhammad, di depan sahabat menampakkan keimanan, karena kita sudah tidak mempercayai hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga dia baru dinyatakan imannya kalau menampakkan ai hijratan sahihatan tuhakkik imanahum. Berarti bahasanya ini, kalau bahasa simpelnya, ada yang cuman menampakkan, ada yang menyatakan. Kalau menyatakan itu tidak usah bicara, banyak bicara tapi keimanannya nampak, itu tuhakkik imanahum. Kalau cuman bicara saya iman, saya disuruh taat kepada engkau Nabi Muhammad, tidak dianggap di sini. Sampai menyatakan dan menampakkan keimanannya, dan itu sudah bisa dilihat dan dirasakan kalau kenyataan. Fa in tawallau, apabila tidak sampai menyatakan keimanannya, cuman bersendiwara keimanannya dan tetap, fahuduhum, tawanlah bil asri waktuluhum, bunuhlah. Nah ini, saya ini sebagai pengkaji tafsir termasuk pengkaji yang moderat, yang tidak militan. Artinya saya sudah mewanti-wanti dari awal, saya harus ikut qaidah al-ibratu bihususis sabab. Saya harus memang paham konteks ayat ini dan dilarikan kepada asbabul nuzulnya, karena bicara perang Uhud, biar tidak militan. Karena kalau diamalkan ayat ini secara global, tidak baca tafsirnya, tidak tahu bahwasanya ini ayat membahas orang yang kembali dari perang Uhud, membahas perang Uhud, ada perintah fahuduhum waktuluhum. Ini kan militan. Kalau ada orang munafik belum menyatakan keimanannya, fahuduhum waktuluhum, bunuh. Ini militan, tidak moderat, tidak al-wasatoniyah. Saya ini al-wasatoniyah yang saya junjung, moderat. Jadi kalau ada isu-isu yang masih tidak harus ditanggapin dengan keras, ya saya tidak terlalu keras. Kalau sudah ada isu yang keras, ya saya keras. Itu gunanya baca tafsirnya, dan kualitas tafsirnya digunakan. Kalau ketemu dengan ayat-ayat yang seperti ini, jangan biumumil lafdi lagi, melainkan bihususis sabab.
Karena perintahnya waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalau menemukan orang munafik di perang Uhud, tidak menyatakan keimanannya, tetap munafik, bunuh. Wala tattahidu minhum waliya, dan jangan jadikan apa-apa karena sangat bahaya dulu ketika perkembangan Islam. Wala nasiro, dan jangan pernah minta pertolongan lagi kepada mereka-mereka ketika mau berperang. Ala aduikum. Kesimpulannya, ayat pertama itu keimanan kita itu harus didapat dari dalil akli, dalil Al-Quran, sehingga akal kita menolak jika rukun iman yang 6 itu tidak terjadi. Maka keislaman kita akan bagus menurut pendapat ulama, dan kita ketika iman Islam jelas ihsan jelas. Dan ayat 2 dan 3 yang saya bahas ini 3 ayat kalau nggak salah. Di tafsir nggak ada nomornya ayatnya. Kalau di Al-Quran kan ada. 87, 88, 89 ini yang saya bahas ini. An-Nisa. Ayat 87, ayat 88 ini penguatan kepada kita bahwasanya kita ketika membaca ayat, bacalah tafsirnya, dan juga ingatlah kaidah yang nomor 2, al-ibratu bihususis sabab la bi umumil lafdi. Ada di Al-Quran itu ayat yang dihususkan untuk sebab tertentu, jangan moro-moro dipukul rata untuk orang umum, biar tidak militan gitu. Ketika lebih-lebih ketika ada menyuruh waqtuluhum, pembunuhan itu. Karena di ayat di belakangnya ini tidak ada yang membenarkan pembunuhan. Mungkin hanya itu pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kajian sore ini, pada kajian Sabtu sore, dan insya Allah malam Senin saya tidak bisa, sudah diganti pada sore ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.